Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa orang? Kak, itu masuk dulu deh. Aduh. Ini kakak masuk lagi nggak? Masuk. Iya. Oh, belum ada. Oh, soalnya maaf, maaf. Di sini kayak gini nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Aila. Insya Allah nanti hari ini kita akan membahas simak prediksi 3. Nah, sebelum mulai kita ada baiknya berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berisik banget, sumpah. Nah, ini saya, oh ya, saya sapa dulu ya. Siapa nih? Vanessa, Vanessa Kamila bukan? Halo Dek, Vanessa Kamila. Halo, Vanessa Kamila. Oh, oke, benar ya. Ini jawab aja, di unmute aja. Duh, maaf nih. Nah, Arlisa ini dari udah pernah ketemu belum, Dek? Arlisa, halo, salam kenal. Suaranya kedengaran nggak ke sana, Dek? Arlisa? Oh iya, oke. Terus ada Adelia suaranya kedengaran nggak? Oh, oke. Terus ada Destiana, halo, salam kenal. Ini Destin bukan? Destin ya? Halo, Destin. Terus ada Rumonga, Rugina, Valencio. Suaranya kedengaran nggak semuanya? Oh iya ya. Deh kalian kalau bisa dipakai suara aja jawabnya ya. Kalau mikrofonnya bagus, pakai suara aja gitu biar nanti recordnya enak gitu, nggak pasif gitu. Ya, jadi aktif. Oke dek, semoga masih semangat. Ya, kita mulai ya hari ini ya. Oke. Nah, kita review dulu ya dari prediksi 3 dari nomor 46. Soalnya kemarin saya nggak tahu deh kalian sama saya atau enggak. Nah, kita review dulu ya. Menurut Auguste Comte, masyarakat berkembang dari teologis, metafisik, dan positivis. Pada masyarakat teologis, yang menjadi landasan perilaku seseorang adalah ajaran-ajaran agama. Sedangkan pada masyarakat metafisik, perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan gaib dan ramalan-ramalan berdasarkan bintang atau kartu tarot. Pada masyarakat positivis, perilaku warganya sangat didasarkan atas. Nah, kira-kira jawabannya apa, Dek? Halo? Kemarin kalian jawabannya apa? Udah dibahas belum? Vanessa D, oke. Ya, yang lain gimana? Arlisa, Adelia, Destin, Lumonga, Regina, Valencio. Oke. Oke, Adelia, ya. Kita review dulu ya, Adelia ya. Biar saya tahu, soalnya kemarin nggak tahu sama saya atau enggak gitu, biar sama jawabannya ya. Nah, ini jawabannya D ya. Kemudian nomor 47, Pak Habib sebagai tuan tanah di desa Sembayat dengan kekayaan yang sangat melimpah cenderung mempertahankan keturunannya agar tetap pada lapisan sosial yang saat ini dia duduki. Prinsipnya adalah anaknya tidak perlu sekolah tinggi, cukup sampai jenjang SMA saja. Ia berusaha agar anaknya tetap bisa
mengelola tanah yang ia miliki dengan baik agar kekayaannya tidak berkurang. Kondisi anak Pak Habib yang terhambat untuk melakukan mobilitas sosial disebabkan oleh. Nah, jawabannya kemarin kalian apa? Regina C. Oke, ya. Semuanya C ya. Sepakat ya? Ada yang ketinggalan gak nih? Saya soalnya banyak nih yang nggak kenal nih ya. Maksudnya belum pernah ketemu ya di online. Jawabannya 47 C ya. Nah, sekarang nomor 48. Oke, Valencio. Nomor 48, masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selain diskriminasi sosial, fanatisme yang agama berlebihan, juga masalah etnosentrisme. Perilaku yang mengedepankan etnosentrisme akan berdampak negatif sebagai berikut, kecuali. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ah ya, Vanessa. Vanessa kemarin sama saya ya. Oke. Valencio, oh ya, Juan Felix. Maaf, Juan. Terus yang lain gimana? Arlisa, Regina, Lumongga, sama nggak? Sama. Ya, sama semua nggak nih? Ayo deh, dijawab dong. Kayak ngomong sama tembok saya. Oh, sama. Mana sih? Bentar. Sebentar. Udah jadi hilang deh ini. Oh, Lumongga, jawabannya yang nomor 48 itu deh, apa? Jawabannya D. Ya, jawabannya D. Nah, kenapa D? Karena ini dia kan kecuali nih, perilaku yang mengedepankan etnosentrisme akan berdampak negatif kecuali. Nah, masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selain diskriminasi sosial, fanatisme agama yang berlebihan, juga masalah etnosentrisme. Perilaku yang mengedepankan etnosentrisme akan berdampak negatif sebagai berikut, kecuali. Nah, kecuali. Nah, etnosentrisme itu kan dia membanding-bandingkan kan. Nah, kalau membanding-bandingkan, pertama memunculkan konflik sosial. Nah, terus menghambat pertukaran budaya karena dua-duanya membandingkan. Mengurangi objektivitas, jadi dia lebih subjektif, lebih perseorangan. Terus yang D, mempercepat proses interseksi itu persatuan. Nah, kalau yang E, meningkatkan solidaritas dan loyalitas in group, di grupnya aja loyal, bukan antar grup. Makanya bukan yang E. Nah, yang positif di sini yang ini, mempercepat proses interseksi sosial alias persatuan ya. Nah, paham nggak? Gimana lu mau nggak? Paham? Oke. Ini yang lain? Oke ya. Oke. Nah, kemudian nomor 49 ya. Nah, tipologi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan memiliki beberapa perbedaan. Menurut teori Ferdinand Tonis, perilaku masyarakat di bawah ini yang tepat ditunjukkan oleh. Nah, kalian jawabannya apa, Dek? Nomor 49. Jawabannya Jawabannya kemarin apa? Oh, Vanessa. Ya. Ya, kemarin sama aku ya, Vanessa. Terus yang lain? Arlisa, Lumongga, Adelia, Regina, Juan. Oh, Juan ya, sama ya. Sama aku kayak Juan yang kemarin ya. Arlisa, Arlisa, Destin. Oke. Destin oh ya, oke, Arlisa Ya, sama ya. Ini yang belum Regina. Dari tadi Regina nih belum ada nih, Regina. Dari tadi belum pernah jawab nih. Regina gimana, Dek?
Regina. Halo, Regina. Regina. Ini ada orangnya nggak nih? Nggak ada ya? Ayo udahlah. Jawabannya E ya. 49 jawabannya E. Nah, terus nomor oh iya ya oke Regina. Nomor 50, kemajemukan masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan konflik jika perbedaan tidak disikapi dengan baik dan bijak. Terkadang, jika terdapat konflik antar etnis, pihak berwenang mengajak perwakilan-perwakilan kelompok etnis mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ilustrasi demikian dalam penyelesaian konflik dikategorikan sebagai, nah ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa, Dek? Kemarin nomor 50, Juan tadi apa jawabannya? Arlisa C, Regina C. Nah, Juan beda nih. Oke. Yang lain gimana? Siapa? Destin? Destin A. Oke. Ini udah dibahas belum nih 50, Destin? Sama siapa? Juan? Udah dibahas belum, Dek? Sampai 50? Gimana, Dek? Kemarin kalian udah sampai dibahas belum ini? Kayaknya ini soalnya beda nih. Oh, lupa. Oh, iya ya. Nah, ini jawabannya yang C, konsiliasi. Kenapa bukan yang A? Nah, ini kan dia bukan tokoh, tapi pihak berwenang. Pihak berwenang itu siapa? Lembaga. Nah, konsiliasi mempertemukan kedua belah pihak agar terjadi damai. Oh, nah, ini kan melalui lembaga, bukan tokoh. Nah, kalau tokoh, jawabannya mediasi. Tapi kalau lembaga, jawabannya konsiliasi. Bisa ya? Paham? Dek, kalian pasif banget sih, aku jadi ngantuk. Ayo, gimana, Dek? Oke. Dek, emang mikrofonnya nggak bisa ya? Nggak bisa saya, soalnya biasa berisik. Nah, nomor 51 ya. Di Indonesia ada keyakinan atau kepercayaan dalam masyarakat bahwa pekerjaan yang menggunakan otak atau kepandaian lebih dihargai dan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan menggunakan kekuatan fisik atau tenaga. Ketidaksamaan sosial atau social inequality seperti itu dalam masyarakat dapat terus bertahan atau terpelihara dalam sebuah sistem. Namanya apa sistemnya? Yang A, oke Regina ya. Nah, terus yang lain mau lihat dulu nih ya. Yang lain gimana? Juan, Vanessa, kemarin kalau Vanessa udah belum ya? Udah ya. Destin, Fatia. Ini Fatia yang dulu ya? Yang Al-Madinah bukan? Fatia. Oh, Fatia. Oh, bukan ya? Oke, maaf deh. Fatia gimana? Udah sampai sini belum? Udah sampai 51? Jawabannya apa, Dek? Oh, belum. Oh, ya udah. Belum sampai 50 ya. Oke. Nah, kira-kira jawabannya apa menurut Fatia? Alisa, Valen sudah ya. Vanessa udah sampai sini ya. Lumonga, Lumonga kayaknya belum juga ya. Oke. Yang lain gimana? Masih ada yang belum? Nah, saya jelasin dulu ya. Biar masuk nanti ke nomor 52. Nah, 51 meritokrasi yaitu pemberian imbalan atau bayaran sesuai dengan keahliannya atau prestasinya di dalam pekerjaan. Jadi sistemnya dia bekerja sesuai dengan dia dikasih penghasilan atau imbalan sesuai dengan kemampuannya. Itu meritokrasi. Kalau nepotisme itu bagian dari KKN kan ada korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, dia paham, dia mengambil bagian dari kelompoknya itu yang satu kerabat atau satu keluarga atau
teman dekat, tapi bukan berdasarkan kemampuan, itu nepotisme. Terus ada kasta, kasta itu pembagian sistem masyarakat Hindu secara hierarki dan atau bertingkat dan tertutup. Terus ada kelas, kelas itu maksudnya kelas sosial. Nah, itu bentuk struktur sosial vertikal dan berjenjang, ya. Terus ada proteksi sosial, fungsi dari ilmu sosiologi dan fungsi lembaga sosial. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan dia memberikan menggunakan otak dan kepandaian yang lebih dihargai. Berarti memberikan imbalan sesuai dengan kemampuan seseorang. Berarti jawabannya yang A, meritokrasi. Paham? Gimana? Ngerti nggak? Lumongga, yang belum tadi tuh siapa? Patia, Lumongga, Juan, paham? Oke, oke. Nah, sekarang baru nih ya, prediksi buat kalian yang ini kan, udah sampai sini ya. Nomor 52, perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali ide dan gagasan baru yang bermunculan. Dalam dunia transportasi di Indonesia, kehadiran transportasi online dalam kehidupan menjadi praktis. Ide transportasi online hadir dengan memanfaatkan teknologi smartphone dan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah sukses di beberapa negara maju. Hal demikian dalam perubahan sosial dikenal dengan konsep. Nah, konsepnya apa namanya? Ada yang bisa tebak, tebak-tebakan dulu. Vanessa E, oke. Regina, Regina Pacis, bukan. Siapa lagi nih? Adelia, gimana deh Adelia? Arlisa, Arlisa, Adelia, Fatia, Regina, oh ya, oke. Fatia oke. Lumongga atau A, oke dek. Terus, terus ada lagi. Ini yang belum ini. Ini yang belum. Siapa? Yang belum jawab nih. Adelia, Arlisa, Adelia, Arlisa. Gimana dek? Jawabannya kira-kira apa? 52. Arlisa, Arlisa sama Adelia. Tadi kan sampai sini ya. Gimana dek? Jawabannya masih ada orangnya nggak nih? Arlisa sama Adelia masih ada di sana. Masih ada nggak di sana? Arlisa. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, ini faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua. Ada faktor dari dalam atau internal, terus sama faktor dari luar, namanya faktor eksternal. Faktor dari dalam itu ada pertumbuhan penduduk, nah terus ada konflik, ada reformasi, revolusi, inovasi. Terus inovasi terbagi dua, ada discovery, itu penemuan awal, terus ada invention, itu modifikasi penemuan lama. Misalnya penemuan awalnya itu komputer, terus yang keduanya invention itu laptop, handphone sih ya. Nah, jadi ada pembaharuan. Nah, terus yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini masuk melalui difusi. Difusi itu proses penyebaran budaya melalui proses penetrasi atau proses masuknya budaya melalui dua cara. Ada secara damai,
yaitu penetration pacifici. Terus yang kedua penetrasi secara kekerasan atau violence, ya. Nah, terus ada melalui bencana alam, letak geografis dan kontak dengan budaya asing. Nah, terus kita lihat di sini. Ada lagi di situ tadi bahasanya infiltrasi atau infiltration. Adalah suatu kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok untuk menghancurkan lawannya secara tidak sadar. Jadi dia masuk ke suatu kelompok itu orang lain nggak tahu kalau dia itu lagi mata-mata misalnya, ya. Terus ada inovasi. Inovasi adalah proses atau rangkaian penemuan, pengembangan dan persebaran suatu hasil kebudayaan. Nah, kita lihat nih nomor 52. 52 di sini dalam dunia transportasi di Indonesia, kehadiran transportasi online dalam kehidupan menjadi praktis. Ide transportasi online hadir dengan memanfaatkan teknologi smartphone dan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah sukses di beberapa negara maju. Hal demikian dalam perubahan sosial dikenal dengan konsep. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa, Dek? Valensi apa Juan B ya? Oh, oke, Arlisa. Terus yang lain gimana jawabannya 52? Regina E, Vanessa E, oke. Terus yang lain? Alvin masih hujan nggak sih? Oh, gerimis ya? Oh, berembun ya? Fatia, Fatia E, oke. Lumonga B, oke, Lumonga. Kabut ya, kok bisa? Sorry. Nah, terus apa? Arlisa E, oke. Destin B, oke, Destin. Nabila. Nah, ini dia kita lihat ini ya. Di sini transportasi online berarti dia ini ya, teknologi ini memanfaatkan teknologi smartphone dan kebutuhan masyarakat sebelumnya telah sukses di beberapa negara maju. Hal demikian dalam perubahan sosial dikenal dengan konsep inovasi. Jawabannya ya, jawabannya ini ya. Kalau B itu dia bukan modifikasi ya, tapi pembaharuan secara umum. Dia baik di dalamnya ada discovery-nya, ada invention-nya. Gitu, yang ini nih tadi. Ini kan inovasi ada dua tuh, discovery sama invention. Gitu. Jadi nomor 52 jawabannya inovasi. Paham nggak, Dek? Paham? Gimana, Alisa, Regina, Adelia, Destin, Fatia? Paham? Oke. Oke, lanjut ke 53. Seorang peneliti meneliti upacara adat di Toraja. Ia berada dan ikut dalam proses di acara tersebut sehingga data yang dia peroleh lebih akurat. Dalam hal demikian, data yang diperoleh menggunakan teknik observasi partisipasi. Sebab dalam observasi partisipasi, peneliti ikut mengambil
bagian dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Nah, untuk nomor 53, coba dibaca dulu, terus jawabannya apa? A. Vanessa, A, oke. Terus yang lain? Sofia, Savita. Nah, jawabannya yang lain gimana? Destin A, oke. Regina A, oke. Terus Fatia A, Juan A, oke. Lumongga A juga, oke. Yang lain masih ada yang mau coba? Nah, ini kita lihat ini ya, teorinya ya. Teknik pengumpulan data itu ada 3. Ada pertama interview, terus ada angket, terus ada observasi. Teknik pengumpulan data interview atau wawancara, salah satu teknik untuk pengumpulan data mencari informasi dengan cara interview ya. Terus informasinya ini bisa diperoleh dengan cara interview terstruktur, terus tidak terstruktur, dan campuran ya. Terstruktur tuh kalian jadi kalau dari rumah sudah buat sudah buat ininya ya, pertanyaannya. Nah, jadi dia pertanyaannya sudah dibuat di rumah, terus tidak terstruktur, jadi nggak ada pertanyaannya, jadi on the spot. Terus campuran itu dibuat terstruktur dan ada yang on the spot. Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber ataupun informan. Nah, ini bisa dilihat nanti kelebihannya apakah dia memberikan informasinya jujur atau enggak. Terus kita juga bisa mengembangkan pertanyaan dari rencana awal. Nah, kelemahannya kita bisa terpengaruh dengan informan. Kalau misalnya terutama yang perempuan mungkin ya. Nah, jadi terpengaruh sama emosional dari informasi atau narasumbernya. Itu metode interview. Terus ada metode angket atau kuesioner. Ada jenis-jenis angket, angket tertutup, angket terbuka, atau campuran. Angket tertutup itu ada opsinya, ada pilihan gandanya. Terus kalau angket terbuka itu esai atau campuran. Terus kelebihannya bisa menjangkau masyarakat luas tanpa perlu menunggu ketika pengambilan data. Terus kelemahannya harus bisa baca atau harus melek huruf. Nah, terus terkadang sulit mengolah data terutama untuk data kualitatif. Data kualitatif itu yang jawaban esai. Itu susah. Terus teknik pengumpulan data yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Nah, observasi ada 2. Ada observasi partisipasi. Jadi ikut terjun langsung. Misalnya kalau mau tahu tentang suku anak dalam di Papua, jadi kalian tinggal sama anak Papua, anak dalam di Papua. Terus buat apa? Biar dapat data autentik, biar bisa merasakan gimana kehidupan di sana. Nah, atau yang kedua observasi non partisipasi atau cuman sekedar dokumentasi, foto-foto misalnya gitu, cuman lihat-lihat. Nah, itu cuman datanya tidak otentik atau tidak bisa tahu lebih detail apa sih yang sedang terjadi, cuman melihat sekilas aja dari apa yang terlihat gitu. Nah, itu teknik pengumpulan data. Nah, kemudian di sini seorang peneliti meneliti upacara adat di Toraja. Ia berada dan ikut dalam proses di acara tersebut. Sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dalam hal demikian, data yang diperoleh menggunakan teknik observasi partisipasi. Benar ya. Sebab dalam observasi partisipasi, peneliti ikut mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Pernyataannya benar, alasannya benar. Sehingga untuk nomor 53, jawabannya A. Gitu. Ada yang belum paham nggak?
Gimana? Paham nggak? Adik-adik, kalian kok ini banget ya, pemalu ya? Paham. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Makasih. Alhamdulillah kalau paham. Nomor 54. Pelestarian budaya lokal menjadi terancam oleh budaya global akibat semakin majunya teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Sebab globalisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat terbuka terhadap hal baru. Nah, 54 kira-kira jawabannya apa? Ya, kalau bisa semuanya nih kasih ininya ya. Biar kelas ini kelihatannya rame gitu. Gimana caranya ya? Demonstrasi kali ya? Aduh, pusing. Arlisa, gimana jawabannya apa deh Arlisa? Regina loh, saya dari tadi Regina. Regina Pacis, ya bukan ya. Adelia, Adelia istrinya Pasa bukan? Bukan ya. Destin, Destin, Fatia, Lumongga, Sofia, Juan, sama Vanessa Kamila. Lama-lama makin sedikit ya orangnya. Oke, Regina B, Lumongga B, Vanessa B, terus Destin B, terus Juan, oh ya Juan B, oke. Siapa lagi belum? Regina udah tadi ya? Oh ya, Regina belum. Arlisa, Arlisa, Arlisa jawabannya apa dek? Ini soalnya banyak yang salah nanti itu, yang khusus pertanyaan ini ya. Fatia, ada. Arlisa, Sofia, 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 Sofia. Arlisa, masih di sanakah kamu? Sofia, 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 Sofia A, oke, oke, oke kita bahas ya. Nah ini kan dia membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan sosial menyebabkan seseorang atau sekelompok orang atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia atau yang disebut dengan proses mendunia. Jadi semua negara itu saling terhubung dan saling ketergantungan. Dampak globalisasi ada cultural shock, cultural lag, akses dunianya dalam bidang informasi teknologi makin mudah, mobilitas tinggi, terus ada hedonisme, konsumerisme, individual, ya, terus terciptanya masyarakat positif, konsumerisme, kelestarian budaya lokalnya menjadi terancam dan sebagainya. Nah, terus kita lihat nih, 54. Pelestarian budaya lokal menjadi terancam oleh budaya global akibat semakin majunya teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Benar. Sebab globalisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat terbuka terhadap hal baru. Masyarakat terbuka itu maksudnya modern. Nah, di sini globalisasi. Dia kasih tahu globalisasi. Globalisasi ini salah. Harusnya modernisasi. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Jadi jawabannya C. 54 jawabannya C. Paham? Masih bingung? Gimana, paham gak, Dek? Halo? Paham? Sarah mau ikut beli nasi padang nggak? Hmm. Kaki dia mau nggak? Oh ya. Jadi curhat di sini. Kaki dia mau nggak ya? Coba ya ada. Kaki dia. Nah, ini paham nggak, Dek? Oke. Kalian kok pasif banget sih? Di sini cuacanya mendung. Oke. Oke, nomor 55 ya. Dalam kehidupan di kalangan personel militer, seorang anggota angkatan bersenjata yang menghadapkan akan naik pangkat dari bintara
menjadi perwira. Misalnya secara mental mulai mempersiapkan diri untuk peranannya yang baru. Meskipun kenaikan pangkatnya belum berlangsung, persiapan secara mental bagi calon perwira dikategorikan sebagai sosialisasi antisipatoris. Sebab anticipatory socialization merupakan suatu bentuk sosialisasi primer yang mempersiapkan seseorang untuk peran yang baru. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini kok dia minta lagi sih? Kak ini tuh ngapain minta lagi? Hmm, iya. Ya udah nanti aja. Oh, Lumonga A, oke. Destin A, Fatia A, Juan A, oke. Terus Regina A, oke. Yang lain Sofia? Sofia. Regina, Adelia, Adelia dari tadi ini nggak ada nih. Kemana Adelia? Adelia, Fatia A, oke. Sofia A, Arlisa A, oke. Oke, kita bahas ya. Nah, sosialisasi antisipatoris adalah sosialisasi yang bertujuan supaya seseorang bisa memegang atau berperan dengan baik dalam jabatannya. Jadi, individu akan lebih siap dalam mengemban suatu tugas yang baru. Itu pengertian sosialisasi antisipatoris. Nah, sosialisasi antisipatoris itu sosialisasi sekunder, lanjutan sosialisasi primer, ya. Itu zaman pulang sih. Nah, sosialisasi tujuannya apa? Sosialisasi sekunder untuk mempersiapkan seseorang dalam mengemban tugas peran yang baru, ya. Nah, ini aku edit dulu ya. Mengembang gue. Mengembang, itu mengembang. Hatiku mengembang. Aduh, kesel banget ya aduh. Nah, kita lihat nih pernyataannya ya. Dalam kehidupan di kalangan personel militer, seorang anggota angkatan bersenjata menghadapkan akan naik pangkat dari bintara menjadi perwira. Misalnya secara mental mulai mempersiapkan diri untuk perannya yang baru. Meskipun kenaikan pangkatnya belum berlangsung. Nah, persiapan secara mental bagi calon perwira dikategorikan sebagai sosialisasi antisipatoris itu benar. Sebab anticipatory socialization merupakan suatu bentuk sosialisasi primer yang mempersiapkan seseorang untuk peran yang baru. Salah. Harusnya sosialisasi sekunder. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Jawabannya C. 55 jawabannya C. Paham? Gimana, ngerti nggak, Dek? Ngopi-ngopi dulu tuh, minum-minum gitu ya. Makan, sambil makan boleh lah ya. Boleh lah, boleh lah. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih coba kamu cek dulu dari nomor 46 sampai 55 saya tunggu nih. Kalau ada yang belum paham, tanya dulu sebelum kita nanti lebih jauh nih. Oke? Saya kasih waktu buat cek dari 46 sampai 55.
Maaf. Gimana deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 46 sampai 55. Ini waktunya masih lama nih. Belum. Heeh. Heeh. Kamu oke, alhamdulillah. Iya, kalau sosialisasi di keluarga itu ini lumonggah primer. Sosialisasi primer itu sosialisasi yang pertama didapatkan. Tapi kalau sosialisasi anak jalanan tuh primernya di nah, jadi dia sosialisasi pertama itu kalau anak jalanan di daerah ini slum area atau daerah kumuh. Tapi kalau di panti asuhan, ya di panti asuhan. Jadi tergantung dia pertama dapatnya dari mana. Nah, jadi kalau primer itu keluarga, terus ada juga keluarga-keluarga tapi keluarganya bisa keluarga asli ataupun keluarga apa ya keluarga bukan asli apa ya namanya ya keluarga ya keluarga di situ yang selama dia pertama kali ketemu gitu itu sosialisasi primer. Tapi kalau sosialisasi sekunder itu di luar sosialisasi keluarga ya yang dianggap ataupun dia anggapnya bukan keluarga asli ya. Nah, itu sosialisasi sekunder bisa dari media sosial, bisa dari apa pekerjaan, masyarakat, teman. Nah, itu sosialisasi sekunder. Gitu kira-kira lu mau nggak? Ngerti nggak, Dek? Gimana? Lu mau nggak? Oke. Siapa sih panggilannya Lumonga, Lumonga terus aku dari tadi? Lupa. Aku ingat wajahnya nih. Maaf, Dek. Lulu, iya. Ya, Lulu ya Allah, lupa. Maaf, Dek. Abisnya di sini akunnya Lumonga. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan nggak nih? Dari 46 sampai 55. Arlisa, aku absen dulu satu-satu ya. Arlisa gimana, Dek? Paham nggak? Arlisa, Arlisa, masih ada nggak orangnya? Oh, oke. Arlisa, kamu mau ngambil jurusan apa, Dek, di UI? Ngambil apa? Arlisa, jurusan apa di UI? Mau ngambil apa? Oke, oh, tukang pajak nih ya. Terus, nih aku sambil intermezzo dulu ya. Regina, Regina gimana? Paham nggak dari 46 sampai 55? Paham, Regina? Regina Pacis. Oke, Regina gimana? Kemarin mau ngambil apa sih? Namanya panjang juga ya. Regina, Iren, Sharon. Kemarin mau rencananya mau ngambil apa di UI? Regina? Akun. Oh, oke, orang akuntan nih ya. Mirip-mirip lah sama fiskal ya. Adelia, Adelia dari tadi nih nggak kedengaran suaranya lagi. Adelia, halo Adelia. Nggak ada orangnya. Kayaknya akunnya doang ditinggal tidur ya. Destin, Destin masih semangat gak, Dek? Destin, Destin nih dari SMP nih. Kak DT, oh DTNT itu ini mengurangi ketegangan. DTNT mengurangi ketegangan. Dah? Nih, Destin masih ada nggak yang mau ditanya? DTNT tadi mengurangi ketegangan. Udah, oke. Okay. Destin kemarin ngambil apa teh di UI, Dek? Lupa, psikologi atau apa sih, hukum atau apa? Jajan salah semua lagi. Ngambil apa, Dek? Oh iya, kriminolog ya. Orang kriminal nih ya. Terus Fatia? Halo Fatia. Fatia. Fatia masih di sana kah? Fatia. Halo Fatia.
Kak Video jadi ikutan nggak? Oh ya udah nggak usah deh, nggak kali ya? Oh, soalnya aku mau pesen. Gimana Fatia? Hadir, oke. Fatia kemarin ngambil apa teh dek di UI? Mengambil apa rencananya? Oke, anak hukum nih ya. Oke, Fatia sukses ya. Terus lu mau nggak ngambil apa deh kemarin? Hukum apa kriminolog? Lu mau nggak? Lulu. Lu mau nggak lagi? Lulu? Oh, oke, lu mau nggak? Nomor 46 ya. Oke, aku jelasin dulu ya. Nah gitu nih, biar kita nyampe nih. Nomor 46. Iya, maksimal jam 7 ya. Maksimal jam 7 lah. Setengah 7. Jam 6. Iya, jam 6. Bos, gila. Bos, aku ngaduin. Tadi Wita diusir. Jam 6.01. Nah, nih ya. Tahap perkembangan masyarakat. Menurut Auguste Comte ada 3. Pertama ada namanya teologi. Teologi itu di mana perkembangan masyarakat, kepercayaannya akan adanya Tuhan, namun sifatnya belum masuk akal. Jadi kepercayaannya sifatnya dinamisme, animisme. Terus ada lagi yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini masyarakatnya percaya, ini lebih masuk akal dibandingkan dengan tahap teologi. Sudah berdasarkan akal budi. Nah, terus masuk akal lah gitu ya. Nah, terus yang ketiga ilmu positif. Ilmu positif itu perkembangan masyarakatnya berdasarkan hubungan sebab akibat merujuk kehidupan sehari-hari, sifatnya empiris, jadi bertahap. Sudah masuk akal banget dan dampaknya sudah positif gitu. Nah, terus sifatnya faktual, merujuk kepada kehidupan sehari-hari, sifatnya harus bisa dipercaya, empiris, bukan berdasarkan spekulatif gitu. Nah, jadi dia bertahap tuh. Tadinya nggak percaya, zaman prasejarah mungkin ya. Terus habis itu zamannya sejarah. Nah, mulailah muncul zamannya ilmu positif tuh yang sekarang nih, yang modern-modern nih ya. Ya sekitar satu abad terakhir nih. Nah, itulah muncul zaman ilmu positif gitu deh. Gitu Lulu. Paham nggak? Oh, lu mau nggak HI? Mantep ya. Gimana Lulu? Paham nggak? Ilmu positif pokoknya merujuk kehidupan sehari. Kenapa ini bisa terjadi? Akibatnya apa? Ada sebab, ada akibatnya. Dan sifatnya empiris, berdasarkan fakta. Dan tidak mengada-ada atau tidak spekulatif. Gitu. Paham? Gimana Lulu? Gimana Lulu? Paham nggak, Dek? Iya, pertengahan. Yang awalnya teologi dulu ya. Jadi dia bertingkat tuh. Iya. Iya, betul. Pertengahan ya. Peralihan. Nah, dia peralihan. Ada sih soalnya cuman belum nemu nih. Oh, di buku-buku yang kemarin tuh, edisi 3 apa edisi 2. Nanti coba cek lagi bukunya ya. Nah, udah pernah dibahas kayaknya, dia nggak tahu deh ya. Coba nanti cek lagi aja ya. Oke. Nah, yang lain masih ada nggak nih? Nomor 46 sampai berapa? 55. Sofia gimana deh kabarnya Sofia? Masih di sana nggak Sofia? Sofia. Halo Sofia. Sofia ini pasti orangnya cantik. Oh, Sofia tuh aslinya bijaksana. Apa hubungannya hidupnya? Masih. Sofia Sabita. Nah, Sofia gimana? Paham nggak dari 46 sampai 55 ada yang mau ditanya nggak sebelum kita ke 56?
Gimana, Dek? Paham nggak? Paham. Oke. Sofia kemarin mau ngambil apa sih, Dek? Lupa. Ngambilnya apa? Di UI? Sofia. Sofia ngambil, oh ya, psikologi, mantap. Psikologi ya. Oke, Sofia, sukses Sofia. Juan, masih semangat Juan. Temannya Juan siapa teh? Iya, oh iya Juan. Temanmu siapa teh, Dek? Satu lagi. Siapa sih? Leonardo. Oh iya, Leonardo kok jarang ikut? Leonardo DiCaprio. Juan kemarin ngambil apa teh, Dek? Apa sih Juan nih? Oh ya Allah, si Leonardo da Vinci. Kasian ya Leonardo. Oh, manajemen. Oke, mantap. Ya. Terus Vanessa Camila. Halo, Dek. Masih semangat? Masih ada kan? Camila. Halo, Camila. 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 Halo, Camila. Camila. Oke, ada. Kakak, Camila ngambil apa tadi? Dek? Lupa. komunikasi. Oh iya, komunikasi. Wow, paling susah tuh ya. Yang good luck ya. Buat kalian semuanya, semoga masuk nih di PTN favoritnya. Oke, ini nggak ada yang mau ditanya lagi ya. Kita move on ya. Halaman nomor 57. 56 ya. Oke, sekarang nomor 56. 56. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki di dalam kehidupan. Sebab secara subjektif, status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal sebuah organisasi. Nah, kira-kira jawabannya apa, Dek? Tebak-tebakan dulu ya. Vanessa, jawabannya apa nih? 56. Lulu C, oke Lulu. Terus yang lain? Yang lain gimana? Yang lain gimana kira-kira? Iya sih. Oh, oke deh. Destin A, Regina A, Arlisa C, Vanessa B, Juan B. Oh ya, oke. Nah, ini yang belum balas, Sofia. Sofia gimana, Dek? Fatia, Sofia, Destin, belum. Kira-kira jawabannya Destin A, oke, Destin.
Oke. Nah, kita lihat ya. Kita bahas dulu. Struktur sosial kan ada dua. Ada vertikal sama horizontal. Nah, yang vertikal itu namanya stratifikasi sosial. Dasar pembentuknya adalah pendapatan, jabatan, keturunan, usia, status sosial, terus prestise, privilege, pendidikan, pemukiman, kesehatan, hukum, ya, dan sebagainya. Nah, terus kita lihat nih, status sosial adalah kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang diperoleh dengan sendirinya, otomatis melalui usaha, itu achieve status. Terus keturunan, ascribe, dan pemberian assign. Menurut Enzelawah, status sosial ditinjau dari dua sudut, yaitu secara objektif dan subjektif. Kalau secara objektif, dia itu ada di strukturnya, dan ada tatanannya, suatu tatanan hak dan kewajiban secara hierarki, ada hierarkinya, statusnya misalnya apa? Ketua. Nah, itu objektif. Tapi kalau secara subjektif, itu belum tentu dianggap dia ada. Misalnya nih, kayak gini gampangnya. Dia ada ketuanya, ada wakilnya, yang kerja wakilnya. Nah, orang akan menganggap ketuanya mah cuman tameng doang. Nah, gitu. Atau cuman simbol. Atau misalnya kalian ikut organisasi cuman buat gaya-gayaan. Nah, itu subjektif. Tapi kalian ada nggak di strukturnya? Ada, itu namanya objektif. Itu ya. Objektif itu ada di struktur, sedangkan subjektif di pandangan orang lain terhadap diri seseorang. Terkait dengan siapa seseorang tersebut berhubungan. Kalau misalnya orangnya malas meskipun dia ketua OSIS, nah orang akan menganggap dia malas. Yang bekerja misalnya wakilnya, nah orang akan melihat yang pemimpinnya adalah leadernya adalah wakilnya, gitu. Jadi itu status sosial dipandang dari dua sudut, subjektif dan objektif. Paham? Paham nggak? Ini teorinya dulu ya. Paham, 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 paham. Oke, oke. Nah gitu doang ya, pakai suara ya. Enggak Ya, apa deh? paham. Oke. Nah, kita langsung ke ini ya. Di mana stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki di dalam kehidupan. Itu pernyataannya benar. Sebab secara subjektif, status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal sebuah organisasi. Salah, harusnya secara objektif. Nah, ini berarti pernyataannya benar, alasannya salah. Benar salah, jawabannya C. Jadi nomor 56 jawabannya C. Paham? Oke. Bisa ya? Ngerti ya? Nah, kita lanjut ya. Saya. Terus kita nomor 57. Jika pelajar SMA melakukan aksi coret-coret ketika kelulusan, maka tindakan mereka dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya apa, Dek? Kira-kira? B, B, oke. Terus yang lain? B. B juga ya. Oke. Ada lagi? Fatia B, oke. Fatia. Arlisa B, oke. Destin B, oke. Nah, terus ada lagi yang lain? Lagi? Sofia? Sofia apa itu?
Kaget aku. Pak Juan B. Oke. Oke. Nah, kita bahas dulu ya. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Ada pertama berdasarkan jumlahnya. Nanti ada di soal tuh, ada individu, kelompok, campuran. Kalau individu nanti di soal seorang, gitu. Kalau kelompok tawuran, misalnya. Campuran awalnya masalah pribadi jadi masalah kelompok, atau masalah kelompok jadi masalah pribadi. Contohnya partai politik, ya biasanya suka kayak gitu ya. Terus yang kedua berdasarkan jenisnya. Ada primer, primer itu masih ditoleransi baru pertama kali melakukan kesalahan. Nah, terus ada sekunder, itu tidak bisa ditoleransi karena frekuensinya sudah berulang-ulang kali, terlalu sering disakiti misalnya, kan jadi nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa dimaafin misalnya. Ya. Terus ada lagi berdasarkan sifatnya positif dan negatif. Kalau positif dia menyimpang, tapi dampaknya positif. Gitu. Nah, misalnya kayak sekarang nih, wanita karir. Wanita karir menurut beberapa budaya atau suku itu dianggapnya menyimpang, tetapi dia ada faedahnya nggak bekerja, ada ekonomi keluarga terbantu, gitu. Nah itu dampaknya positif. Terus ada negatif, kalau ini benar-benar merugikan, ya dampaknya benar-benar negatif, bisa menghancurkan orang lain, contohnya pembunuhan. Nah, terus di soal itu juga kadang ada dua sekaligus, misalnya kejadian dilakukan pembunuhan dilakukan oleh seorang oknum. Nah, itu kan berarti individu sekunder. Nah, suka kayak gitu juga, ya, individu sekunder. Atau misalnya dia terlambat seorang diri hari ini. Nah, sebelumnya belum pernah terlambat. Individu primer. Nah, suka kayak gitu, kadang dua, bisa juga satu, ya. Nah, terus kita lihat nih, jika pelajar SMA melakukan aksi coret-coret, coret-coret berarti kan cuman kelulusan itu kan cuma satu kali, berarti otomatis dia cuma satu kali mengalami melakukan coret-coret, berarti masih bisa ditoleransi. Nah, terus primer, ya. Terus pelajar SMA itu berarti banyak, berarti kelompok. Berarti kategori perilaku menyimpangnya 1 dan 3. Jawabannya B. Ya benar semua ya. Paham ya? Bisa ya kalian ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa saya kasih dulu materi ini ya. Biasanya suka keluar soalnya di soal-soal simak ya. Tipe-tipe kejahatan ada white collar crime. Nah, sekalian mengingatkan, kejahatan kerah putih dilakukan pejabat atau kaum intelektual. Contohnya korupsi, plagiatisme, ya penipuan, kayak ada kemarin tuh pejabat Jember misalnya ya. Terus ada blue collar crime, kejahatan kerah biru, dilakukan rakyat biasa, contohnya maling jemuran, copet. Terus ada lagi ketiga cyber crime, kejahatan media sosial, hoax, fitnah. Terus ada transnational crime, kejahatan antar negara, misalnya mengirim penyusup atau mata-mata. Ya. Terus ada corporate crime, kejahatan oleh perusahaan, contohnya sampai sekarang belum selesai ini peristiwa lumpur Lapindo. Nah, terus ada organizing crime, kejahatan terorganisir, contohnya ISIS, terus terorisme, jaringan narkoba, human trafficking. Terus ada lagi crime without victim, nah kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Ini kejahatannya nggak ada korbannya kecuali dirinya sendiri. Misalnya penarkoba, ya, bukan pengedar. Kalau pengedar nanti ada jaringannya, ya. Nah, jadi itu tipe-tipe kejahatan. Nah, sekarang 58. Diferensiasi sosial menunjukkan adanya perbedaan secara horizontal berkaitan dengan ciri fisik seseorang. Pernyataan berikut yang menunjukkan kondisi tersebut adalah, nah, coba sambil dibaca ya. Kenapa? Enggak, kalau kita
Jangan dari situ tuh, situ. Pembebasan ini. Ini. Nah. Sekali gini dong. RCTI oke. Coba apa sih? Aku ada fotoku sendiri loh. Nanti aku kasih. Oh iya oke. Yang cantik dong. Ini dari mood. Kira-kira jawabannya apa, Dek? Destin B. Apa nih jawabannya? Oke, Pak. Vanessa B. Fatia B. Terus Juan B. Marela Destin B. Sofia B. Udah semuanya? Udah kita pulang, Dek. Nah, kita lihat nih. Di sini dia kata kuncinya ciri fisik. Ciri fisik itu apa sih? Ras, ya. Nah, ciri fisik itu ras. Nah, jadi di dalam struktur sosial itu ada dua struktur, horizontal sama vertikal. Horizontal disebut dengan diferensiasi, yang horizontal disebut stratifikasi. Dasar pembentuk horizontal ada jenis kelamin, profesi, budaya, klan, agama, ras. Ras itu ciri fisik. Terus ada suku. Nah, kemudian ras atau ciri fisik itu apa aja sih? Nah, ras atau ciri fisik pembeda masyarakat berdasarkan warna kulit, bentuk mata, bentuk bibir, warna dan bentuk rambut, postur tubuh dan sebagainya. Nah, itu ciri fisik. Sehingga jawabannya di sini apa? Yang satu, orang Asia Timur memiliki kelopak mata. Satu. Terus setiap agama salah. Tiga, seorang itu berarti satu benar, tiga benar ya. 4 salah juga. Berarti jawabannya B ya. Hebat nih kalian ya. Bisa nih lancar nih ya. Alhamdulillah. Kak Imam nih aku kasih ya, Kak Imam. Yang cantik dong fotoku. Udah. Nah, sekarang nomor 59. Dalam era modern kini, ketika masa pemilihan kepala daerah secara langsung, konstituen dapat melihat visi misi calon pasangan peserta pilkada melalui media massa dan media sosial. Begitu pula dengan hasil hitung cepat ketika proses pilkada berlangsung, bisa diakses melalui web yang disediakan. Berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye dan masa pemilihan berlangsung juga dapat dilaporkan langsung melalui web tersebut. Ilustrasi demikian merupakan dampak modernisasi berupa, nah jawabannya kira-kira apa? Kira-kira jawabannya apa deh? Jawabannya adalah, ayo apa? Fatia A, Pak Ajuan A, Destin B, oke deh. Terus yang lain? Kira-kira jawabannya? Destin, nah udah. Yang lain gimana dek? Yang lain gimana? Jawabannya apa? Kira-kira jawabannya?
Jawabannya adalah, gimana yang lain, Dek? Alisa? Terus, jam berapa sih maghrib? Maghrib jam berapa? Besok puasa aja, sekarang kamu puasa nggak? Besok. Besok puasa lagi. Rabu enggak, Kamis puasa. Besok sama puasa, terus Rabu melihat kan. Rabu puasa. Aku soalnya pilih lunas bulan ini. Sarah jalan-jalan yuk tahun 16 17 gimana gitu. 16 17 kan libur. Ada kita itu di Agustus. Iya, syarat tuh 16 17. Ayo, kita berangkat dari Sabtu. Ayo bikin rencana deh. Yang nggak ikut nggak usah masukin ke grup. Mau kemana ke Curug Villa aja? Coba kalau si Kak itu mau. Kayaknya jadi di daerah-daerah sini aja boleh ya. Makanya jangan usah jauh-jauh. Aku punya si Asna yang bagus dan gak ngeri di mana. Ada tuh. Nggak ada yang Arlista B, oke dek. Ini yang lain, Regina. Halo, Lulu A, oke. Oke. Nah, kita lihat ya pembahasannya, modernisasi adalah proses menuju masa kini dan proses menuju masyarakat modern. Dampak modernisasi yaitu kemajuan teknologi informasi, demokratisasi, berani berpendapat. Masih ingat kayak ada tuh Alex Inkeles. Ada dulu waktu semester 1 ya. Nah, terus ada westernisasi, cultural lag, cultural shock, kriminalisasi, kemajuan dalam bidang pendidikan, pokoknya macam-macam munculnya nilai norma baru, banyak banget pokoknya ya. Nah, terus kita lihat di sini nih, merupakan dampak modernisasi 1, 2, 3. Jawabannya A. Benar ya? Ya. Juan, Fatia benar. Mongga benar. Oke, Regina. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Paham? Gimana dek, paham nggak? Oke, ya. Oke, kita langsung ke nomor 60. Nah, sedikit lagi. Organisasi dapat dibedakan atas organisasi formal dan informal. Ciri-ciri organisasi formal adalah, nah kira-kira jawabannya yang mana? Oke, Regina A. Oke, Regina. Oh iya. Juan semuanya benar. Oke. Fatia E. Oke, Lumongga, Lulu E. Oke. Sofia A. Oke. Arlisa E. Oke. Vanessa, Camila, Destin. Oh udah ya. Oh iya ya. Maaf deh. Oke. Destin oke. Kita bahas ya. Nah ini organisasi terdiri atas formal dan informal. Kalau formal itu ada strukturnya. Terus memiliki pola komunikasinya efektif dan mapan. Memiliki tujuan organisasi. Pembentukannya disengaja. Strukturnya jelas. Hubungan antar anggota bersifat profesional. Terus karena ada kepentingan. Nah sehingga ini jawabannya benar semua.
1, 2, 3, 4. Benar. Berarti nomor 60 jawabannya E. Oh iya ya, Mak. Gitu ya. Nah, sekarang dicek dulu dari 50 sampai 60. Yang mana yang belum paham, biar dibahas nih. Sebelum kita nanti bahas prediksi 4. Coba dicek dulu ya. Yang belum paham. Oke. Sejauh mungkin, Kamila. Oke, Kamila. Yang lain gimana? Lulu, Sofia, Arisa, Regina, Juan, Destin. Siapa lagi tadi? Fatia. Ada yang belum paham? Oke, Juan. Makasih. Alhamdulillah. Terus yang lain gimana? Fatia, Sofia, Arisa, Regina. Oke, Destin. Oke. Oke, Dek. Detente. Detente itu mengurangi ketegangan. Mengurangi ketegangan. Oke. Oke. Udah ya? Udah prediksi 3. Oke ya, aman ya? Kita ke prediksi 4. Mantap nih. Prediksi 4. Sudah muncul belum? Sudah muncul semuanya? Prediksi 4? Bentar deh. Udah ya? Udah muncul? Udah ya? Oke. 46. Dalam teori struktural fungsional, asumsi dasar yang tidak digunakan untuk mendukung teori tersebut adalah, nah kira-kira jawabannya apa? Aku ambil bukaan dulu ya. Nah, ini jawabannya apa, Dek? 46. Kira-kira jawabannya adalah 46 prediksi itu ya. Oke. Tebak-tebakan. Lulu, B atau A? Oke, Lulu. Yang lain? Destin, Sofia, Vanessa, Juan, Regina, Arlisha, Katia. Oh, Katia B. Oke, Dek. Oke. Yang lain? Vanessa A. Oke, Destin A. Juan A. Regina A. Oke, Dek. Sofia. Sofia. Arlisa, Sofia. Ini teorinya lumayan ya. Apa ya? Gampang-gampang susah ya. Arlisa A. Oke. Sofia. Nah, kita lihat nih ya pembahasannya. Kalian masih ingat kan perspektif
dalam ilmu sosiologi itu ada 3. Ada perspektif fungsionalisme struktural atau struktural fungsional, itu sama aja. Terus perspektif konflik, terus ada perspektif interaksionisme simbolik. Perspektif fungsionalisme struktural itu mengungkapkan bahwa semua elemen masyarakat itu memiliki fungsi dan posisi tertentu. Dan setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan dari sebuah sistem sosial. Singkatnya begitu. Jadi masing-masing orang itu berfungsi sesuai dengan posisinya atau perannya atau kedudukannya. Dan itu semuanya tergantung dalam satu sistem sosial. Itu ya, yang fungsionalisme. Terus ada perspektif konflik. Nah, konflik ini itu terkait sama konflik antar kelas siapa? Borjuis sama proletar. Dalam hal apa? Dalam hal penguasaan alat-alat produksi. Nah, terus yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Ini mengungkapkan bahwa masyarakat itu berinteraksi karena dengan menggunakan simbol atau lambang. Ya. Ini yang materinya paham ya semuanya ya. Terus kita lihat yang teori fungsionalismenya aja, karena yang dibahas fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural, suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu saat ini. Karena masing-masing orang dituntut sesuai dengan fungsinya. Terus ini tokoh yang pertama kali mencetuskan itu Auguste Comte, terus beruntun ada Emile Durkheim sama Herbert Spencer yang terakhir yang terkenal. Terus pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi pemikiran biologis, jadi ada kaitannya, dulu ada soalnya. Struktural fungsional itu berkaitan dengan ini organisme biologis, karena terdiri dari organ-organ saling ketergantungan tersebut hasil dari akibat dari organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Jadi gimana supaya seseorang itu bisa survive, karena dia nggak sendiri, jadi dia bergantung juga pada orang lain, entah itu misalnya menyediakan makannya atau tempat tinggalnya gitu. Jadi saling hidup ketergantungan, nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri karena makhluk sosial ya. Nah, itu menurut teori fungsionalisme struktural. Terus pendekatan ini kenapa ada struktural fungsional atau teori fungsionalisme ini? Karena tujuannya untuk mencapai keteraturan sosial agar tertib, jadi sesuai fungsinya. Ada fungsi-fungsinya, ini tugasnya apa, ini A, B, C, D, E, dan selain yang lainnya itu masing-masing punya tugas. Nah, kenapa harus dibagi-bagi? Supaya tertib, supaya teratur. Dan teori fungsionalisme ini mengajarkan bahwa secara teknis, masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan sebagai subsistem dengan pandangan masyarakat hakikatnya tersusun kepada bagian secara struktural atau hierarki ya, dan mempunyai peran masing-masing. Itu yang tadi sudah saya singkat di sini pembahasannya. Nih ya. Teori mengungkapkan bahwa semua elemen masyarakat memiliki fungsi dan posisi tertentu dan setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang stratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan dari sebuah sistem sosial. Gitu kira-kira. Ini kira-kira paham nggak? Jadi intinya perspektif fungsionalisme itu dia ada karena masing-masing manusia itu punya fungsinya sesuai dengan posisi atau kedudukannya atau perannya. Terus yang kedua, saling ketergantungan, alias kalau di variabel matematika itu ada variabel dependen, ya, jadi terikat, nggak bebas atau independen. Nah, jadi terikat. Terus yang ketiga, dia termasuk ke dalam atau sinkron dengan namanya sistem organisme biologis. Nah, terus yang keempat, dia memiliki fungsi posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan sistem sosial gitu. Gitu kira-kira teorinya, paham nggak? Ini paham dulu teorinya ya. Kalau nggak paham nih susah nih. Paham? Gimana Dek? Paham nggak teorinya? Masih bingung nggak? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lihat nih soalnya ya. Dalam teori struktural fungsional, asumsi dasar yang tidak digunakan mendukung teori tersebut adalah pertama, menganggap masyarakatnya sebagai organisme biologis. Itu berarti benar ya.
B, adanya hubungan saling independen. Nah, saling independen berarti bebas, harusnya dependen kan? Nah, salah. Jawabannya B. C, masyarakat adalah sebuah kesatuan. Nah, sama. Kan satu kesatuan, saling terhubung. Bertujuan, yang D bertujuan mencapai keteraturan sosial, benar. Yang E, keseimbangan dalam masyarakat terjadi apabila semua bagian berfungsi dengan baik, benar. Jadi yang kecuali atau yang tidak digunakan mendukung teori fungsional struktural atau struktural fungsional adalah yang B. Jadi jawaban nomor 46 B. Paham? Paham nggak? Adik-adik paham nggak? Gimana? 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 Paham Kak? Gimana? Paham semuanya ya? Oke, nomor 46 sudah ya. Terus kita kayak sampai di sini dulu ya. Saya mau buka puasa. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Kak Ani, mohon maaf. Saya mau buka puasa soalnya. Terima kasih untuk hari ini, adik-adik. Semoga masih semangat terus ya. Semoga nanti diterima di PTN favoritnya. Sehat-sehat terus ya. Jangan sampai terbebani. Ikhlas aja pokoknya, biar dapat rezeki PTN-nya bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga buat Kak Ani apa Kak Ina sih? Ya, makasih pokoknya yang buat hostnya yang cantik ya. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, silakan bisa live ya. Nanti menyusul ya. Ininya saya perbaiki dulu ya, Kak. Terima kasih.